Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai keamanan jaringan, yakni membahas tentang keamanan jaringan wireless. Selamat menyaksikan. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai wireless security, mobile device security, dan wireless LAN security. Oke, langsung yang pertama yaitu keamanan jaringan wireless. Keamanan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam membangun jaringan wireless baik di rumah maupun di kantor. Tetapi, terkadang kita tidak memperhatikan dan tidak menyadarinya bahwa banyak sekali orang yang ingin dan berusaha untuk mencuri file pribadi orang, mencuri data kredit card yang ada di internet. Transmisi data adalah udara yang bersifat broadcast, mekanisme keamanan yang tangguh yang tingkat keamanannya memadai dan sebanding dengan tingkat sensitivitas data yang harus dilindungi. Nah, keamanan jaringan wireless pada dasarnya lebih mudah di-crack daripada jaringan LAN kabel karena tidak memerlukan koneksi secara fisik di dalam jaringan wireless. Nah, transfer data terjadi melalui gelombang udara, oleh karenanya pengaksesan data jadi lebih mudah. Maka dari itu perlu dilakukan mekanisme pendekatan dalam keamanan jaringan wireless termasuk perlindungan terhadap serangan virus yang harus menjadi suatu kewajiban. Nah, keamanan pada jaringan tidak bisa lepas dari konsep autentikasi yaitu akses kontrol dan enkripsi sebagai perlindungan data. Nah, jaringan wireless ini memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan jaringan kabel. Kelemahan jaringan wireless secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu konfigurasi dan enkripsi yang digunakan. Nah, keamanan jaringan komputer itu sendiri harus menyangkut 3 elemen dasar, yaitu keamanan jaringan, di mana dilakukan upaya pengamanan atas jalur atau media pengiriman data, kemudian keamanan aplikasi atau application security, yaitu upaya pengamanan atas aplikasi-aplikasi dan layanan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah keamanan komputer, yaitu upaya mengamankan komputer yang digunakan untuk memakai aplikasi termasuk di dalamnya sistem operasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam keamanan jaringan komputer ini secara umum berkaitan dengan confidentiality, yaitu informasi yang dikirim melalui jaring komputer harus dijaga sedemikian rupa kerahasiaannya. Kemudian yang kedua, meliputi authentication, ya, di mana identifikasi terhadap pihak-pihak yang sedang melakukan komunikasi melalui jaringan harus dilakukan. Di mana orang yang otentik, orang yang aslilah yang harus berada dalam komunikasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada non-repudiation, adanya pembuktian korespondensi antara pihak yang mengirim maupun yang menerima pesan tersebut melalui jaringan komputer. Dan yang terakhir ya adalah adanya integrity control, di mana informasi yang diterima oleh pihak penerima harus sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim. Informasi yang telah mengalami perubahan dalam proses pengiriman, ya ini misalnya diubah oleh pihak lain, harus dapat diketahui oleh pihak penerima. Nah, ada beberapa jenis wireless. Yang pertama ada WiFi, ada channel, kemudian ada MIMO, ada web, dan ada SSID. Nah, WiFi atau wireless fidelity adalah nama lain yang diberikan produk-produk yang mengikuti spesifikasi 802.11. Sebagian besar pengguna komputer lebih mengenal WiFi card adapter dibandingkan dengan kode angka tersebut.
Nah, WiFi merupakan merek dagang dan paling populer dibandingkan dengan kata IEEE 802.11. Kemudian channel, ya channel ini merupakan banyaknya pita frekuensi pada seperti sebuah jalan dan channel seperti jalur-jalur pemisah pada jalan tersebut. Agar dapat saling berkomunikasi, setiap peralatan wireless harus menggunakan channel yang sama. Pengguna dapat mengatur nomor channel saat instalasi driver. Kemudian yang ketiga ada MIMO. MIMO ini singkatan dari Multiple Input Multiple Output, merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. Ya, MIMO dibuat berdasarkan spesifikasi Pre 802.11n. Nah, secara teknis MIMO lebih unggul dibandingkan dengan WiFi, ya, karena di sini kecepatan transfer mencapai 108 Mbps. Akses point MIMO dapat menjangkau peralatan WiFi yang ada di setiap sudut ruangan. Kemudian ada web atau singkatan dari Wire Equivalent Privacy, merupakan salah satu fitur keamanan atau security yang bersifat built-in pada peralatan WiFi. Keamanan merupakan masalah yang cukup serius bagi pengguna WiFi akibat gelombang radio yang dipancarkan adapter WiFi dapat diterima oleh semua peralatan WiFi yang ada di sekitarnya. Maka kondisi ini sangat rawan karena informasi dapat ditangkap dengan mudah. Untuk itu WiFi dibuat beberapa jenis enkripsi, ya 40 bit, 64 bit, 128 bit, dan 256 bit. Penggunaan WEP dapat meningkatkan keamanan data yang ditransfer meskipun konsekuensinya adalah penurunan throughput data. Kemudian yang terakhir ada SSD. SSID ini merupakan singkatan dari Service Set Identifier. Ya, sebuah SSID memiliki fungsi untuk menamai sebuah jaringan wireless yang dipancarkan dari sebuah AP. Sistem penamaan ini adalah sistem kontrol pertama sebuah jaringan wireless. Maksudnya, dengan diberikannya sebuah nama, maka penguin yang bergabung dalam jaringan tersebut harus mengikuti atau mengetahui nama terlebih dahulu. Nah, jika tidak, maka kita tidak mendapatkan apa-apa dalam jaringan tersebut meskipun sinyalnya bisa tertangkap. Nah, kemudian ada Bluetooth. Bluetooth merupakan sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Bluetooth sendiri dapat berupa card yang bentuk dan fungsinya hampir sama dengan card yang digunakan dalam wireless network atau WLAN, ya, di mana menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802.11. Hanya saja pada Bluetooth mempunyai jangkauan jarak layanan yang lebih pendek dan kemampuan transfer data yang lebih rendah. Nah, ada beberapa kelemahan dalam jaringan wireless ini. Secara garis besar, celah pada jaringan wireless terbentang di atas 4 layer, di mana keempat layer tersebut sebenarnya merupakan proses dari terjadinya komunikasi data pada media wireless. Nah, jadi sebenarnya pada setiap layer proses komunikasi melalui media wireless terdapat celah-celah yang menunggu untuk dimasuki. Maka itu, keamanan jaringan wireless menjadi begitu lemah dan perlu dicermati dengan ekstra teliti. Nah, berikut layer-layer yang terdapat dalam wireless. Yang pertama ada layer fisik, di mana pada layer fisik ini dari komunikasi data akan banyak berbicara mengenai pembawaan data itu sendiri. Nah, di dalam sistem komunikasi data wireless, yang menjadi media perantaranya tidak lain adalah udara bebas. Di dalam udara bebas tersebut, data yang berbentuk sinyal-sinyal radio dalam frekuensi tertentu lalu lalang dengan bebasnya. Tentu sudah bisa dibayangkan bagaimana rentannya keamanan data tersebut karena lalu lalang di alam bebas. Siapa saja mungkin bisa menangkapnya, menyadapnya, bahkan bisa langsung membacanya tanpa sepengetahuan. Jika hanya untuk
penggunaan pribadi yang sekadar iseng-iseng saja disadap dan dibaca tentu tidak masalah. Namun jika hal ini adalah sesuatu yang penting dalam bisnis, tentu ini akan menjadi kerugian ya, termasuk pada proyek-proyek perusahaan, info-info rahasia keuangan, dan banyak lagi informasi sensitif di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah pada layar network layer, ya, di mana network layer atau layar jaringan biasanya akan banyak berbicara seputar perangkat-perangkat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah jaringan komunikasi yang disertai juga dengan sistem pengalamannya. Pada jaringan komunikasi wireless, perangkat yang biasa digunakan sering disebut dengan istilah access point atau biasa disingkat dengan AP. Sistem pengelamatan IP tentu akan banyak ditemukan pada perangkat ini. Karena melayani komunikasi menggunakan media bebas yang terbuka, maka access point juga dapat dikatakan sebagai perangkat yang terbuka bebas. Perangkat jaringan yang tidak diverifikasi dan dikontrol dengan baik akan dapat menjadi sebuah pintu masuk bagi para pengacau. Mulai dari hanya sekedar lihat-lihat isinya, diubah sedikit-sedikit sampai membajak penuh, sangat mungkin dialami oleh sebuah access point. Oleh karena itu, perlu diperhatikan jaringan keamanan pada access point, ya. Selain itu, komunikasi antar access point juga harus dicermati dan diperhatikan keamanannya. Kemudian yang ketiga adalah pada user layer, di mana di dalam user layer ini perlu dicermati siapa-siapa saja yang mengakses jaringan wireless yang ada. Jaringan wireless memang menggunakan media publik untuk lalu lintas datanya. Namun jika jaringan yang ada bukan merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja, tentu harus ada batasan-batasan pengaksesannya. Tidak sulit bagi para pengguna yang tidak memiliki hak untuk dapat mengakses sebuah jaringan wireless. Jika sembarangan pengguna dapat menggunakan jaringan yang ada, tentu hal ini akan sangat merugikan para pengguna lain yang memang berhak. Sebuah jaringan wireless yang baik harus memiliki kepastian bahwa hanya para pengguna yang dikenal saja, yang terpercaya, dan yang berhak untuk mengakses jaringan tersebut. Perangkat-perangkat jaringan yang biasa bergabung dalam jaringan wireless tersebut juga harus dapat di-track dan dimonitor dengan benar, karena hal itu akan sangat berguna untuk kepentingan monitoring, accounting, dan mengetahui tren-tren yang terjadi dalam jaringan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah application layer, di mana pada application layer ini jaringan yang menggunakan media kabel saja dapat membuka celah-celah yang ada pada aplikasi yang cukup besar, apalagi jaringan wireless yang memang rentan di seluruh layernya. Aplikasi-aplikasi bisnis yang penggunaannya lalu lalang melalui media wireless tentu saja rentan keamanannya, baik sekedar disusupi maupun lebih ke serangan DOS atau denial of service. Untuk itu, jaringan wireless yang baik harus dapat melindungi aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalamnya agar tidak mudah dikacaukan. Nah, berikut kita lihat bagaimana cara kita melakukan atau mengamankan jaringan wireless. Nah, yang pertama kita bisa melakukan penyembunyian terhadap SSID, di mana banyak administrator menyembunyikan service set ID ini dalam jaringan wireless mereka dengan maksud agar hanya mengetahui SSID yang dapat terhubung ke jaringan mereka. Hal ini tidaklah benar karena SSID sebenarnya tidak dapat disembunyikan secara sempurna. Pada saat tertentu atau khusus, saat klien akan terhubung atau ketika akan memutuskan diri dari sebuah jaringan wireless, maka klien akan tetap mengirimkan SSID dalam bentuk plain text, sehingga jika bermaksud menyadapnya dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut. Nah, beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan SSID yang di-hidden antara lain bisa menggunakan Kismet, SSID Check, AirCrack, Void 11, dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan kunci WEP. Kunci WEP merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. WEP atau singkatan dari Wire Equivalent Privacy adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel
dengan menggunakan share key authentication. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimaksudkan klien untuk autentikasi menuju access point. Berikutnya yang ketiga adalah kita bisa menggunakan kunci WPA PSK atau WPA2 PSK. Nah, ini merupakan keamanan yang menggunakan kunci enkripsi AES Advanced Encryption Standard, yang mana AES menggunakan algoritma enkripsi canggih yang tidak bisa dikalahkan oleh alat-alat yang mengatasi keamanan yang ada pada WPA PSK, yang membuat AES menjadi metode enkripsi yang jauh lebih aman. Sudah dapat ditentukan perbedaan utama antara WPA PSK dan WPA2 PSK ini, yaitu pada kunci enkripsinya, yang mana enkripsi pada WPA2 PSK jauh lebih aman dibandingkan dengan WPA saja. Kemudian yang keempat, kita bisa memanfaatkan fasilitas MAC filtering. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam pengamanan komunikasi wireless karena MAC address sangat mudah di spoofing atau bahkan dirubah. Tool ifconfig pada OS Linux atau Unix atau beragam tools seperti Network Utilities, regedit, SMAC, atau MACgen pada OS Windows dengan mudah digunakan untuk spoofing atau mengganti MAC address. Masih seringnya menemukan WiFi di perkantoran dan bahkan ISP yang ada di warnet-warnet yang hanya menggunakan proteksi MAC filtering dengan menggunakan aplikasi white driving seperti Kismet atau iTrack Tool dapat diperoleh informasi MAC address setiap klien yang sedang terhubung di dalam access point. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kita dapat terhubung ke access point dengan mengubah MAC sesuai dengan klien tadi. Pada jaringan wireless, duplikasi MAC address tidak mengakibatkan konflik, hanya membutuhkan IP yang berbeda dengan klien yang tadi. Kemudian yang kelima ada captive portal, ya, di mana pada infrastruktur captive portal awalnya didesain untuk keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang terhubung. Captive portal sebenarnya merupakan mesin router atau gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya traffic hingga user melakukan registrasi atau autentikasi. Berikut cara kerja dari captive portal. Yang pertama, user dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk mendapatkan IP address. Kemudian dilakukan blok semua traffic kecuali yang menuju ke captive portal yang terletak pada jaringan kabel. Kemudian dilakukan redirect atau membelokkan semua traffic web ke captive portal. Nah, setelah user melakukan registrasi atau login, diizinkan akses ke jaringan internet. Kemudian kita bisa yang keenam menggunakan atau memakai enkripsi. Enkripsi adalah ukuran security yang pertama, tetapi banyak wireless access point tidak menggunakan enkripsi sebagai defaultnya. Meskipun banyak wireless access point telah memiliki Wide Equivalent Privacy atau web protocol, tetapi secara default tidak diaktifkan. Web memang mempunyai beberapa lubang di security-nya, dan seorang hacker yang berpengalaman dapat membukanya. Oleh karena itu, kita butuh menggunakan enkripsi dalam keamanan jaringan wireless. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan pengubahan terhadap kata sandi default administrator milik kita. Hal ini baik untuk semua penanganan perangkat keras maupun perangkat lunak. Kata sandi default sangat mudah disalahgunakan, terutama oleh para hacker. Oleh karena itu, sebaiknya ubahlah kata sandi Anda, hindari penggunaan kata milik pribadi, misalnya nama, tanggal lahir, dan sebagainya, agar tidak memudahkan orang untuk melakukan
penyusupan. Nah, berikutnya kita lihat materi kita yang kedua, yaitu mengenai mobile device security, yang dimana saat ini dalam perkembangan teknologi setiap orang tidak asing lagi dengan mobile device ataupun gadget yang berada di dalam genggaman. Nah, keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah smartphone atau mobile phone dari segala gangguan keancaman yang mungkin terjadi atau tidak diinginkan. Nah, mobile security adalah keamanan yang dimiliki oleh sebuah handphone dalam melindungi sebuah data yang dimiliki masing-masing handphone, memiliki struktur mobile yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa risiko yang mungkin terjadi pada keamanan perangkat mobile. Yang pertama adalah risiko fisik, di mana risiko fisik ini menjadi hal yang paling mendasar terkait dengan fisik yang ada pada smartphone tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengamankannya ya dengan peletakan yang aman ya. Risiko kehilangan sebaiknya dari awal sudah ada di pikiran pengguna perangkat mobile saat memutuskan menggunakannya. Berbeda dengan server yang bisa diletakkan di ruangan terkunci, tidak ada mekanisme pengamanan akses fisik untuk perangkat mobile. Jadi, saat mendesain dari awal sudah dipertimbangkan bahwa desain sistem memungkinkan akses fisik oleh orang yang tidak berhak. Kemudian kita lihat ada resiko data storage, di mana kekuatan komputasi laptop tentu tak sama dengan komputasi ponsel. Saat ini program enkripsi data pada ponsel masih belum sematang program enkripsi pada laptop. Misal, pengguna laptop menggunakan aplikasi TrueCrypt untuk mengenkripsi datanya. Apabila laptop hilang, maka ia akan menerima resikonya, karena data yang sensitif tetap aman dalam keadaan terenkripsi. Kemampuan menyimpan data secara aman namun tetap memungkinkan bagi aplikasi untuk mengaksesnya menjadi persyaratan untuk keamanan perangkat mobile. Berikutnya adalah risiko strong password. Katakanlah seseorang pengguna aplikasi internet banking diharuskan memiliki password yang kuat, yaitu password yang minimal panjangnya 8 karakter, kombinasi huruf besar dan kecil berikut dengan kombinasi numerik dan simbol. Password ini tentu akan dapat dengan mudah diketikkan oleh masing-masing yang menggunakan keyboard di laptop atau desktop. Lalu bagaimana ia akan mengetikkan 8 karakter komunikasi huruf besar dan huruf kecil, kombinasi numerik dan simbol pada ponselnya tentu akan lebih sulit dilakukan pada keyboard ponsel. Model ketik 3 kali ABC ataupun model QWERTY ataupun virtual touch screen, akibatnya ia akan memilih untuk tidak menggunakan aplikasi mobile banking saja dan dari sisi bank akan kehilangan penggunanya. Kemudian adalah resiko internet browsing, di mana layar ponsel tidak sebesar layar laptop, jadi menampilkan URL secara lengkap pada ponsel dapat dikatakan nyaris takkan bisa. Hal ini akan membuat serangan phishing semakin mudah. Pengguna tidak dapat selalu melihat URL yang diaksesnya. Penyerang hanya perlu memancing pengguna membuka, misalnya menggunakan URL shortener untuk mengarahkan ke situs palsu. Kemudian ada resiko privasi lokasi, di mana misalnya pada contoh kasus Gayus Tambunan yang kabur dari penjara, isu lokasi akan menjadi sangat kritikal. Tentu ini tak mau tertangkap basah saat kabur dari penjara. Nah, bagaimana apabila ponsel yang digunakan Gayus selalu mengirimkan posisi koordinat GPS-nya yang berbeda-beda. Nah, disinilah letaknya resiko privasi lokasi. Dan yang terakhir adalah resiko sistem operasi, di mana setiap perangkat mobile dengan masing-masing sistem operasinya tentu akan memiliki resikonya sendiri, baik Android, iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Phone, dan masing-masing. Nah, resiko sistem operasi ini melekat pada perangkat mobile tersebut. Contoh resiko sistem operasi adalah jailbreak atau berusaha mendapatkan akses root pada perangkat. Nah, di dalam keamanan mobile
device ini adalah kita perlu mengamankan aset. Nah, contohnya terhadap hardware, software, dokumentasi, data, komunikasi, lingkungan, dan manusia. Kemudian kita juga perlu mengamankan terhadap ancaman, baik dari pemakai, teroris, kecelakaan, cracker, penjahat kriminal, nasib, ataupun intel luar negeri. Sedangkan kita juga harus melindungi ya beberapa vulnerabilities-nya atau kelemahannya seperti software bug, hardware bug, radiasi, tapping ya, unauthorized user, cetakan hard copy atau printout, keteledoran, cracker via telepon, dan storage mistake. Nah, pola serangan dalam keamanan device melalui infeksi malware pada smartphone. Nah, salah satu teknik yang banyak digunakan malware untuk menginfeksi smartphone disebut dengan piggybacking, yakni menambahkan aplikasi malware ke aplikasi populer yang membuat file aplikasi baru. File aplikasi asli disassemble, ditambahkan malware dan di-package ulang. Kemudian mendistribusikan aplikasi dengan malware tersebut dengan berbagai cara, misalnya ke application store maupun di portal. Bahkan bukan tidak mungkin cyberkriminal membeli traffic mobile advertising untuk menstimulate user mendownload aplikasi dengan malware di atas. Nah, pada saat user menginstal aplikasi dengan malware, maka aplikasi akan diinstal berikut dengan malwarenya. Aplikasi-aplikasi yang sering menjadi target piggybacking ini adalah game, powerful utility, dan juga pornografi. Ada lagi cara lain untuk melalui upgrade aplikasi asli ke aplikasi malware. Nah, teknik ini merupakan teknik yang memperbaiki teknik sebelumnya di mana cyberkriminal pada saat melakukan repacking aplikasi tidak menyertakan keseluruhan aplikasi malware, melainkan hanya pada modul upgrade aplikasi saja sehingga akan lebih sulit untuk deteksi. Nah, banyak kasus yang terjadi di dalam keamanan atau serangan keamanan ini. Contohnya pada bulan Juni 2001, peneliti di UC Berkeley dan University of Maryland berhasil menyadap data-data yang berada pada jaringan wireless LAN yang mulai marak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian pada Juni 2001 juga, seorang pengguna internet Indonesia membuat beberapa situs yang mirip atau persis sama seperti Klik BCA, klikbca.com, klik pakai C ya, hanya penamaannya saja yang diganti. Kemudian pada bulan Maret 2005, seorang mahasiswi dari UCSB dituduh melakukan kejahatan mengubah data-data nilai ujiannya. Ya, dia melakukan hal tersebut untuk mencuri identitas dua orang profesor. Dan berikutnya juga ada pada bulan Maret, Indonesia dan Malaysia berebut Pulau Ambalat. Ya, hacker Indonesia dan Malaysia berlomba untuk merusak situs-situs negaranya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan mobile device security ini? Yang pertama, kita bisa melindungi keamanan internet. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Yang kedua dengan jangan menyimpan semua kata sandi. Kemudian lindungi Gmail, ya, kuncilah ponsel, pastikan aplikasi keamanan. Kemudian install aplikasi dari sumber terpercaya. Kemudian lakukan backup data secara rutin. Kemudian waspadai mobile phishing dan gunakan website yang aman. Nah, berikutnya adalah wireless LAN security, ya, di mana wireless LAN security ini yang merupakan suatu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih relatif kecil. Biasanya, keuntungan pada LAN adalah kecepatan transfernya yang tinggi. Sedangkan perbedaan dengan wireless LAN atau WLAN adalah menyambungkan device-device melalui suatu wireless distribution method dan biasanya menyediakan koneksi menuju access point. Keuntungan utama dari sistem ini adalah memungkinkan para pengguna untuk dapat bergerak dan tetap terkoneksi dengan jaringan selama pengguna tetap berada di dalam cakupan WLAN. Nah, di dalam WLAN ini kita perlu melihat ada dua hal penting. Yang pertama WEP atau istilahnya Wire Equivalent Privacy, di mana merupakan
salah satu algoritma pertama yang muncul untuk mengamankan jaringan nirkabel. WEP memakai algoritma string cheaper RC4. Kunci WEP menjadi 16,7 juta kemungkinan kunci berbeda. Nah, kemudian ada WPA, ya, di mana WPA atau istilahnya Wi-Fi Protected Access merupakan pengembangan dari WEP dan merupakan jawaban dari Wi-Fi Aliansi untuk memperbaiki keamanan pada jaringan nirkabel. Kunci pada WPA mempunyai kemungkinan sebanyak 500 miliar kemungkinan kunci. Selain itu, WPA juga mengimplementasikan protokol yang mampu mengubah kunci setiap beberapa menit dan dilengkapi dengan algoritma checksum CRC yang dikembangkan khusus untuk menghindari berbagai serangan yang mungkin terjadi. Nah, penyerangan terhadap WEP dengan memanfaatkan ratusan ribu paket digunakan untuk merusak kunci WEP secara statistik. Pada paket-paket telah dikumpulkan dengan teknik kriptoanalis dengan cara cepat menemukannya. Lalu dengan bantuan software seperti Aircrack hanya memerlukan beberapa menit saja untuk mencoba 16,7 juta kemungkinan kunci WEP tersebut. Setelah berhasil masuk ke jaringan, pengambilan data dilakukan dengan sniffing atau penyadapan jaringan. Nah, jadi kita perlu berhati-hati di dalam pengamanan jaringan wireless ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Ya, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, sebelum kita tutup, kita pastikan bahwa setiap handphone yang sudah terhubung dengan teknologi ataupun dunia internet, kita harus pastikan keamanannya. Kemudian keamanan jaringan wireless pada dasarnya lebih mudah di-crack daripada jaringan LAN kabel karena tidak memungkinkan koneksi secara fisik di dalam jaringan wireless. Transfer data terjadi lewat gelombang udara, oleh karenanya pengaksesan data menjadi lebih mudah. Maka dari itu, suatu pendekatan yang sistematik dalam keamanan jaringan wireless tersebut ya perlu kita lakukan dan wajib kita pertimbangkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya. Jangan lupa klik like dan tulis pertanyaan di kolom komentar. Bagi yang baru bergabung, silakan di-subscribe dan hidupkan loncengnya. Nah, jika sudah menyaksikan video ini sampai habis, pastikan kita bisa menjawab pertanyaan berikut, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan wireless dan bagaimana cara pengamanan jaringan wireless tersebut. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.